Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum memasuki pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca di sini tujuan pembelajaran yaitu menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, kemudian menganalisis, membaca surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, mendemonstrasikan hafalan dan menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian. Dalam surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kemudian, ini yang dilingkari merupakan hukum bacaan tajwid. Jadi bisa kalian pelajari nanti mana-mana saja yang terdapat hukum tajwidnya. Terjemahan surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebabnya turun. Nah, surat Al-Isra ayat 32 sebab turun menurut di sini dalam Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dan Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, diam kamu, diam kamu. Rasulullah SAW bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Pemuda itu mendekati Rasulullah SAW dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu, dan janganlah kalian dekati, sungguh zina perbuatan keji, jalan dan sangat buruk adalah zina. Rasulullah SAW bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk, dan Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda menguatkan orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu suka bila perempuan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta perihalah farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Nah, dalam kandungan surat Al-Isra ayat 32, mendekati perbuatan zina, ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mendekati, apalagi melakukan perbuatan zina, hubungan badan biologis di luar tali pernikahan yang sah, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah yang disebut dengan zina muhson, ataupun yang belum menikah yang disebut dengan zina guer muhson, dan merupakan bukan pasangan sah suami istri. Kemudian zina dikategorikan perbuatan yang keji karena memiliki dampak negatif yang sangat merugikan, diantaranya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, hati diliputi kegelisahan, kegalauan, tidak tentram, dan jauh dari khusyuan dan beribadah dalam beribadah.
Pikiran menjadi tidak tenang, diliputi rasa bersalah, bisa menimbulkan stres, bahkan sampai bunuh diri. Kemudian berikutnya, malu bergaul dengan orang lain, dikucilkan masyarakat, hilangnya martabat harga diri termasuk orang tua. Tentunya nasab keturunan menjadi tidak jelas. Nah, zina merupakan jalan yang buruk, tidak baik karena sudah diberi jalan yang baik dalam menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu dengan menikah. Hubungan biologis tanpa pernikahan tak ubahnya seperti hewan atau binatang yang juga melakukan hubungan biologis dalam menyalurkan keinginan nafsunya. Nah, isi kandungan surat Al-Isra tentang larangan mendekati zina tadi sudah dijelaskan, yaitu berisi larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan buruk. Nah, perbuatan tersebut ada juga yang disebut dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Kemudian gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Biseksual yaitu seorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita, sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Nah, di antara contoh perbuatan mendekati zina, yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Perbuatan-perbuatan di atas dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Jadi zina itu hukumnya adalah dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan setan tersebut. Nah, dalam surat An-Nur ayat 4, ayat 2 tentang perbuatan zina yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Nah, di sini ada yang dilingkari yaitu yang mengandung tajwid. Kemudian terjemahannya, perzina perempuan dan pezina laki-laki maka adalah setiap orang dari keduanya 100 kali deraan, dan jangan sampai menghalangi kamu rasa belas kasihan pada keduanya yang menjelaskan agama aturan Allah jika memang benar kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, asbabun nuzul. Surat An-Nur ayat 2, yaitu berdasarkan kitab Sohihain melalui riwayat Az-Zuhri dan Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Atobah ibnu Mas'ud dari Abu Hurairah, Zaid ibnu Khalid al-Zuhaini tentang kisah dua orang Badui yang datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Salah seorang mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguhnya anak laki-lakiku ini telah menjadi pekerja orang ini, dan ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya, maka aku tebus laki-laki ini darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang alim, maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan istri orang ini dikenai hukuman rajam. Maka Rasulullah SAW menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah. Budak perempuan dan peternak kambing dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 100 kali didera, diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan pergilah kamu, hai Unais, seorang laki-laki dari Bani Aslam yang ada di majlis itu, kepada istri lelaki. Tanyailah dia, jika dia mengaku, maka hukum rajamlah dia. Maka Unais berangkat menemui istri lelaki Badui itu dan menanyainya. Akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya, lalu ia dihukum rajam dengan dilempari batu-batu sebesar genggaman tangan hingga mati. Nah, hadis ini merupakan dalil tentang hukuman pengasingan selama 1 tahun bagi pezina
yang belum pernah kawin sesudah menjalani hukuman didera sebanyak 100 kali. Jika pelakunya seorang muhson yang sudah pernah menikah, maka hukumannya dirajam dengan batu hingga mati. Nah, isi kandungan surat An-Nur ayat 2 yaitu orang yang melakukan zina baik perempuan laki-laki hendaklah dihukum keduanya berupa dera atau cambukan sebanyak 100 kali. Kemudian hukuman bagi pelaku pezina akan memberi efek jerah bagi pelaku itu sendiri walaupun bagi orang lain generasi berikutnya untuk kemudian berpikir panjang apabila akan melakukan perbuatan yang serupa. Kemudian orang-orang yang memberi hukuman terhadap pezina tidak boleh berbelas kasihan dalam melaksanakan tugasnya. Hendaklah ia konsisten dalam menjalankan agama atau aturan Allah. Tidak boleh pilih kasih, merasa iba atau sejenisnya. Teknis pelaksanaan hukuman hendaklah disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman, disaksikan oleh masyarakat umum sehingga memberi pelajaran tersendiri bagi pelaku juga orang lain ya, agar tidak melakukan perbuatan zina. Nah, hikmahnya dalam pengharaman pergaulan bebas dan zina, yang pertama menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Kemudian menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin, HIV, atau AIDS. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang mengakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina. Dan memberikan efek jerah kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman bagi perilaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Kemudian cara menghindari pergaulan bebas dan zina yang pertama yaitu harus berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Dengan berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan maka kehormatan diri akan terjaga. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingat bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Jika kita sudah berada di tempat maksiat, maka akan sulit berpaling dari berbagai macam kemaksiatan. Dan yang keempat, hindari perilaku yang menjerumus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua-duaan di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur menimbulkan nafsu birahi. Jika seorang mendekati perilaku yang menjerumus kepada zina, peluang melakukan zina akan semakin besar. Kemudian mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, baik membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Kemudian memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, serta mohon perlindungan Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini refleksi diri. Jadi setelah melihat materi yang baru saja dipaparkan, apakah terbesit di benak kalian kalau hukuman itu kejam? Beri tanggapannya. Nah, sekarang di era saat ini apa saja hal-hal yang dapat mendekati diri kepada perzinahan dan bagaimana cara mengatasinya? Diskusikan dengan kelompok kiat-kiat menghindari perbuatan zina. Cukupkan sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.